Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para siswa sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, materi pendidikan agama Islam kelas 10 SMK adalah tentang bab 3, yakni menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni tentang foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, mereka semuanya adalah akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Mari kita pahami dan kita hindari sejauh-jauhnya sifat-sifat seperti ini. Pembahasan materi yang pertama, kita akan membahas tentang menghindari sifat berfoya-foya, kemudian menghindari sifat riya dan sum'ah, menghindari sifat takabur, dan yang terakhir adalah menghindari sifat hasad. 1. Menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau istilahnya adalah israf, dan perbuatan boros, istilahnya tabdzir, dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat tabzir ini atau bersifat boros dalam ayatnya surah Al-Isra ayat 26-27. Mari kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, sedangkan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian ayat tentang israf atau melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Contoh perbuatan tabzir dan israf. Misalkan ada seseorang
yang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia merasa takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya, ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut dan tersisa tidak habis. Itu adalah salah satu contoh perbuatan tafsir dan israf. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ukur sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kalau di sini dicontohkan sebagai mengambil makanan, ya secukupnya saja. Atau dalam perbuatan israf, maka sesuai dengan ukuran kita, tidak berlebih dalam makanan, tidak berlebih dalam pembicaraan, tidak berlebih dalam penampilan, atau yang lain sebagainya. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya, yaitu 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana. Yang terakhir, bersikap rendah hati. Mari kita hindari sikap hidup seperti ini mulai dari sekarang, sejak kita di bangku sekolah hingga kita nanti menjadi orang tua dan menjadi orang tua. Yang kedua adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sum'ah mirip dengan riya. Sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Keduanya perbuatan yang tidak baik, mari kita hindari. Syarat diterimanya amal yaitu ketika kita sesuatu beramal ibadah, maka ada 3 syarat amal kita bisa diterima. Yang pertama, beramal dengan ilmu. Kedua, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melakukannya dengan sabar dan ikhlas. Ada beberapa tingkatan riya. Yang pertama, riya khalis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Kemudian riya syirik, yaitu melakukan perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus karena ingin mendapatkan sanjungan orang lain. Maka hal ini termasuk mensekutukan Allah karena dia tidak ikhlas, karena dia mengharap sanjungan daripada orang lain di saat menjalankan ibadah. Ditinjau dari bentuknya, riya dibagi menjadi 2, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Contohnya adalah riya dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk riya dalam niat. Kemudian riya dalam perbuatan, contohnya adalah seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah yang pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk tahajud. Contoh berikutnya, seseorang yang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai seorang yang saleh. Atau contoh yang lain, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud.
Na'udzubillahi min dzalik. Ciri-ciri seseorang yang bersifat riya dan sum'ah. 1. Menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah ia lakukan. Dia menyebutnya di hadapan orang supaya orang tahu. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ia tidak memiliki prinsip, hanya sekedarnya saja mengikuti tren yang berlaku saat itu, ikut-ikutan saja. 3. Malas melakukan amal saleh bila tidak dilihat orang lain. Nah, ketika sendirian, seseorang yang mempunyai riya dan sum'ah dalam hatinya, ketika sendirian dia tidak sholat. Tetapi di hadapan orang banyak, ketika ada orang banyak, maka dia sholat. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat orang lain atau tidak. Ketika dilihat orang lain, maka dia bagus-baguskan amalnya itu. Tetapi ketika tidak ada orang, maka dia malas. 7. Ciri berikutnya yaitu 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Jelas, ini menandakan seseorang yang tidak ikhlas dalam beramal maupun dalam beribadah. Karena ketika dia disanjung oleh orang lain, maka amalnya semakin meningkat. Akan tetapi, ketika mendapatkan cemoohan atau tidak disanjung oleh orang lain, maka amal atau ibadahnya menurun. Inilah beberapa ciri-ciri orang yang bersifat riya dan sum'ah. Mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Jika ada tanda-tanda seperti ini, segeralah beristighfar dan memperbaiki diri, menjauhkan diri kita dari riya dan sum'ah ini. Dampak negatifnya adalah tentu ketika seseorang mempunyai sifat riya dan sum'ah akan berdampak negatif. 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 6. Menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain agar adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari perbuatan riya dan sum'ah adalah, mari nomor 1, selalu meluruskan niat. Bagaimana? Bahwa cara meluruskan niat adalah bahwa kita beramal soleh, beramal ibadah, tujuan kita hanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari pujian, bukan mencari penghargaan dari orang lain. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah dengan berdoa, memohon agar dijauhkan dari riya dan sum'ah ini. 4. Memperbanyak rasa syukur. Apa yang kita terima masa sekarang dan masa yang akan datang adalah semata-mata pemberian Allah. Jika orang tahu itu pemberian Allah, maka namun tidak perlu kita sebarluaskan amal ibadah kita. 5. Memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Berikutnya adalah menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Nah, takabur adalah sifat sombong. Sifat sombong ini ada beberapa kriteria, yakni
dia merasa hebat dari orang lain dan merendahkan orang lain, serta bila dinasihati kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka dia menolaknya. Inilah sifat takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40 berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dampak negatif sifat takabur atau sombong ini adalah: 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah dan kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita perhatikan, mungkin di dalam masyarakat kita ada seseorang atau orang-orang tertentu yang memiliki sifat takabur. Selain dia akan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, tentu masyarakat yang lain membenci mereka atas perbuatan kesombongannya mereka, kesombongan dia. Sehingga saking sombongnya, maka hatinya terkunci dari memperoleh hidayah dari Allah, dan kelak dia akan mendapatkan kehinaan dan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka rendah hati saja, tidak perlu menyombongkan apapun yang kita miliki, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mensyukuri dan menyadari bahwa kita tidak memiliki apapun selain dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantut kita menyombongkan diri. Cara menghindari takabur yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita. Mungkin kita mempunyai kekuatan, kecerdasan, kekayaan, tetapi harus kita sadari, selain kita memiliki kelebihan-kelebihan itu, pasti kita memiliki kekurangan dan kelemahan sendiri. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, bukan selamanya. Kita akan kembali kepada Allah. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. Sekecil apapun kita memberi apresiasi kepada orang lain sebagai bentuk prestasinya. 4. Selalu bersifat rendah hati, tawadhu. Dan 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang berikutnya adalah menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda maupun jabatan. Sifat hasad yang dibolehkan adalah: An Abdillah
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Ahmad. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah berupa ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Pada dasarnya, hasad adalah sifat buruk yang sudah dijelaskan pengertiannya di awal tadi, yang harus kita hindari, yakni rasa benci, rasa tidak suka ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemudian ingin berusaha menghilangkan nikmat tersebut daripada orang lain. Namun oleh Rasulullah dijelaskan ada dua sifat yang diperbolehkan menurut hadis ini, yaitu orang yang diberi kekayaan tapi digunakan untuk menegakkan kebaikan, dan orang yang diberi ilmu lalu ilmunya diajarkan kepada orang lain, maka kita boleh hasad terhadap dua orang ini. Menurut Imam Ghazali ada 3 jenis hasad yang membahayakan, yaitu 1, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Artinya, ia ingin nikmat yang dimiliki orang lain berpindah kepadanya. 2, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. 3, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain mendapat atau menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini sangat berbahaya, dan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sungguh-sungguh berbahaya, dan di zaman masyarakat modern ini hasad yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini banyak sekali terjadi. Maka marilah kita sebagai orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menghilangkan sifat hasad ini sejauh-jauhnya, sehingga kita menjadi orang yang baik. Tentu ada dampak negatif sifat hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. 3, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5, merendahkan martabat orang lain. Orang yang bersifat hasad, ia akan selalu menentang takdir dan hatinya selalu tidak bahagia ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Dan dia tidak mau berdoa kepada Allah, selalu meremehkan dan tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nauzubillah, ini berbahaya sekali. Agar kita terhindar dari sifat hasad, marilah kita pelajari. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti adil terhadap hambanya. Allah memberikan nikmatnya sesuai dengan kapasitas yang dia mampu menerimanya. Allah memberikan nikmatnya sesuai dengan daya tampung atau kemampuan yang dimiliki seorang hambanya. Ketika dia mampu diberi nikmat untuk mengelola agar menjadi baik, tentu dia akan beri kelebihan. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. 3, menjaga sifat rendah hati, selalu merendah, tidak perlu meninggikan hati. Yang keempat, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Demikian beberapa paparan materi pendidikan agama Islam kelas 10 SMK tentang menghindari perbuatan-perbuatan akhlak masmumah, yaitu perbuatan berfoya-foya, perbuatan hasad, perbuatan takabur dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, silahkan untuk mengikuti instruksi lebih lanjut oleh guru-guru kalian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.